Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri yang Ku Benci, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So just try keep up with me. Bu, kelahiran dan kematian adalah rahasia Tuhan. Sebagai manusia kita hanya bisa menerima semua itu tanpa protes. Alah, sudahlah. Jangan banyak bicara, omong kosong itu. Intinya setuju atau tidak setuju, Randy akan segera menikahi Karina lusa. Tegas Maya, tidak sedikit pun ia menaruh rasa iba kepada perempuan yang sudah menjadi menantunya selama 7 tahun tersebut. Sementara di sisi lain, Randy dan Karina sama-sama mengulum senyuman. Keduanya nampak puas melihat Arumi saat ini. Sungguh pemandangan yang indah bagi keduanya. Tidak, Arum, jangan meninggikan suaramu di depan ibu. Hardik Randy, namun nampaknya Arumi tidak peduli dan tetap menatap nyalang kepada mereka secara bergantian. Kenapa, Bang? Abang tidak terima aku meninggikan suara di depan ibu. Tapi kenapa abang biasa saja saat melihat istrimu dihina dan dimaki oleh mereka? Tanya Arumi yang membuat Randy terpaksa diam. Aduh, kamu tuh drama queen banget ya, Arum. Lagi pula adikmu berhak kali memilih pendamping yang bisa membuat hidupnya sempurna. Sama kamu dia selalu sedih dan sedih saja. Dan juga kalian tidak setara sama sekali, ejek Randy. Apa aku sudah tidak berarti lagi, Bang? Tanya Arumi kembali. Namun Randy masih diam dan memilih memalingkan pandangan matanya dari sang istri. Randy benar-benar seperti seorang pengecut. Ia berani bermain api namun tidak pandai mengendalikan panasnya. Sementara Arum yang malang harus menerima panas tersebut tanpa tahu kenapa ada api di sana. Hidupnya benar-benar menyedihkan karena kini harapan menua bersama dengan sang suami seolah memudar perlahan. Menyedihkan, gumam Karina dengan pelan. Ia sama sekali tidak merasa kasihan meskipun dia dan Arum sama-sama perempuan. Cintanya kepada Randy seolah telah membutakan kedua matanya. Karina tahu segala tentang Arumi karena Randy seringkali menceritakan bagaimana buruknya Arumi di mata mereka. Melihat kesempatan emas di depan mata, mana mungkin Karina menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Apalagi Randy bisa membuat dirinya dalam situasi yang aman. Maafkan abang, Rum. Tolong izinkan kami menikah dan abang janji akan bersikap adil kepada kalian berdua. Bang, tolong, Rum. Kamu masih bisa tinggal di rumah ini dan jadi istriku juga. Kamu hanya perlu ikhlas menerima Karina sebagai adik madumu. Lirih Randy, wajahnya terlihat seolah tengah memohon kepada Arumi. Maaf, Bang. Tapi mau sampai kapanpun, bahkan sampai aku mati, aku tidak akan pernah merestui abang menikah lagi. Arumi, maaf, Bu. Tapi ini keputusanku, dan kalau memang Bang Randy ingin tetap melanjutkan pernikahan tersebut, maka... Suara Arum terhenti. Nafasnya sedikit tersenggal dengan nada yang kembang-kempis menahan emosi. Ceraikan aku. Dua kata itu sukses membuat orang yang hadir di sana merasa terkejut. Namun tidak bagi Karina dan Randy yang cukup puas dengan permintaan Arum. Kenapa tidak? Ceraikan saja dia, Ren. Lagi pula kamu sudah mendapatkan Karina yang jauh di atas dia levelnya. Ucap Randy dengan senyum mengejek ke arah Arum. Baiklah, kalau memang itu mau kamu, ucap Randy dengan lirih.
Tidak. Perkataan Maya yang disertai suara melengkingnya membuat mereka terkejut. Bu, protes Reni. Tante, kenapa tidak? Arum yang meminta. Ucap Karina yang tentunya sangat terkejut dengan perkataan calon mertuanya tersebut. Kalian tidak boleh bercerai sampai kapanpun juga. Ibu tidak setuju kalian berpisah. Tapi kenapa, Bu? Arum yang meminta. Sekali tidak tetap tidak, Randy. Kamu boleh menikah lagi tetapi tidak boleh berpisah dengan Arumi. Dan kamu, Arum, jangan pernah sekali lagi kamu berani meminta berpisah. Ancam Maya, wajahnya sedikit panik dan juga memerah, menimbulkan tanda tanya besar di antara mereka. Maaf, Bu, tapi aku sudah bulat dengan keputusanku. Berpisah atau tinggalkan perempuan itu. Hei, kamu! Jangan berani membentakku. Aku adalah anggota keluarga di rumah ini, sementara kamu hanyalah orang asing. Sayang, rengek Karina kepada Randy. Meskipun terlihat lemah dan menyedihkan, namun ternyata Arumi mampu bersikap tegas kepada Karina. Randy diam, Reni juga, Maya diam, dan semua diam membuat suasana sejenak menjadi hening. Hanya sesekali terdengar hela nafas berat dari masing-masingnya saja. Arum kemudian berjalan ke arah lemari bajunya. Ia mulai mengemasi satu persatu baju yang tersusun di dalam lemari ke dalam tas usang miliknya. Kali ini Arum benar-benar sudah tidak bisa lagi untuk bersabar. Selama ini ia masih bertahan demi suaminya, namun sekarang tidak lagi. Berhenti, Arum. Apa yang kamu lakukan? Hardik Maya. Ia mencoba merebut tas milik Arum namun gagal karena tenaganya kalah jauh. Ibu, ya biarkan saja dia pergi, ujar Reni. Jangan pernah mengizinkan dia melangkah keluar dari rumah ini. Tapi kenapa, Bu? Tidak usah banyak tanya, ambil tasnya sekarang. Titah Maya kepada Reni dan melihat sang ibu yang mulai kesusahan. Reni dan Karina kompak membantu sehingga tas milik Arum berpindah tangan kepada mereka. Kembalikan tasku. Jangan pernah bermimpi, Arum. Kamu akan terus menjadi menantu di rumah ini sampai kamu mati. Kenapa ibu menahanku di sini? Bukankah aku hanyalah beban dan benalu selama ini? Tanya Arum dengan wajah yang terlihat serius. Maya terlihat kebingungan. Ia bahkan sampai mengalihkan pandangan matanya karena tidak mampu membalas tatapan Arum yang berhasil membuat dirinya bergetar. Kenapa diam saja, Bu? Apa yang membuat ibu menahanku di sini? Apa karena aku hanya pembantu gratisan? Arum, jaga sopan santunmu. Kenapa, Bang? Apa ada yang salah dengan perkataanku tadi? Bukankah benar? Selama ini aku hanya kalian anggap sebagai pembantu gratisan. Aku hanya dibayar dengan makanan sekali dalam sehari. Diperlakukan buruk meskipun sudah berusaha mematuhi segalanya. Arum kembali menitikkan air matanya. Ini adalah pertama kalinya ia mampu mengungkapkan semua isi hatinya selama ini. Kamu berlebihan, Rum. Abang bisa berkata begitu karena abang gak merasakannya. Karena hati abang sudah mati. Padahal aku adalah istri yang seharusnya abang lindungi, sayangi, dan cintai. Tapi malah abang lukai dengan begitu hebatnya. Jelek. Perkataan Arum membuat Randy mulai menyadari kesalahannya selama ini. Memorinya kembali berputar saat momen-momen di mana ia bersikap sangat cuek. Padahal Arum membutuhkan perlindungan dan semangat darinya. Arum, tunggu! Namun Arum semakin mempercepat langkah kakinya menuju keluar rumah. Di ruang tamu Arum bertemu dengan Tommy yang baru saja kembali setelah membeli sesuatu. Rum, kenapa? Tanya Tommy. Wajah memerah Arum dan wajah yang dipenuhi linangan air mata semakin membuat Tommy penasaran. Kamu kenapa? Kenapa menangis seperti ini? Dan kamu mau kemana, Rum? Tanya Tommy seraya melirik ke arah tas yang kini berada di tangan Arum. Arum! Randy berhenti sembari menarik nafas lega. Tak lama kemudian mata Karina dan Randy menyusup datang secara bersamaan.
Mas, lirih Reni. Hatinya mendadak cemas melihat sang suami yang kini berada di samping Arum. Kamu sudah pulang, Mas? Ayo masuk, kita makan siang dulu, ajak Reni. Iya benar. Sana Ren, ajak suamimu makan dulu di dalam. Ibu Maya yang seolah paham akan perbuatan anak perempuannya. Arum kemudian kembali melangkah keluar. Randy langsung mengejar istrinya itu bersama dengan Karina. Sedangkan Maya dan Reni tinggal di sana dan harus menghadapi tatapan tajam dan mematikan dari Tommy. Ada apa ini? Kenapa Arum menangis? Bukan apa-apa, Mas. Cuma urusan rumah tangga biasa, iya kan, Bu? Ucap Reni yang mencoba meminta pertolongan ibunya. Benar sekali, Ren. Tom, tidak apa-apa, namanya juga rumah tangga, pasti ada bertengkar dan salah pahamnya, bukan? Jawab Maya seraya tersenyum kikuk. Salah paham atau memang karena Randy akan menikahi perempuan itu? Pertanyaan Tommy sukses membuat Reni dan Maya sama-sama terkejut. Keduanya saling melempar pandangan dan sama-sama bingung akan menjawab apa. Maksud kamu apaan sih, Mas? Siapa juga yang mau menikah? Ya enggak lah, itu cuma salah paham saja. Kamu berbohong, Ren. Aku bukan anak-anak yang bisa kamu bohongi. Tapi Mas, nak Tommy, tapi kan Randy seorang pria dan dia berhak memiliki istri lebih dari satu. Selamanya yang diangguki oleh Reni. Oh, kalau begitu aku pun sama. Aku juga laki-laki dan berhak memiliki istri lebih dari satu, bukan? Mas, hardik Reni. Kedua matanya langsung melebar sempurna saat mendengar ucapan sang suami. Lucu sekali kalian ini ya. Dengan gampangnya kalian menyakiti sesama perempuan padahal tahu bahwa Arum saat ini baru saja melahirkan dan fisiknya masih terluka. Sedangkan kalian kini malah menambah luka dari batinnya. Setelah selama ini kalian bersikap buruk kepadanya, sekarang kalian membuang dia dengan cara seperti ini. Hina sekali. Mas, ini bukan urusan kita. Biarkan saja, yang penting rumah tangga kita baik-baik saja. Egois. Kamu itu egois, Reni. Sebagai seorang kakak dan seorang ibu, kalian gagal menjalankan peran masing-masing. Tegas Tommy yang berhasil membuat ibu mertuanya merasa tersinggung. Memalukan ini, sambung Tommy dengan suaranya yang semakin terdengar tidak nyaman di telinga Maya. Mas, Arum tidak bisa memberikan keturunan yang sehat untuk keluarga ini. Apa salahnya dong kalau Randy mencari perempuan lain? Ucap Reni dengan angkuh. Setidaknya Arumi sudah pernah melahirkan 2 kali. 2 kali. Dan itu sudah menandakan bahwa dia perempuan yang sempurna. Lah sementara kamu bahkan belum pernah melahirkan, tetapi sudah berani mencemooh wanita yang sempurna. Kata demi kata yang Tommy ucapkan membuat relung hati Reni tergores. Matanya mulai berkaca-kaca dan tentunya kebencian kepada Arum yang dianggap sudah membuat suaminya berubah. Nak Tom, bukankah ini sudah keterlaluan sekali? Ujar Maya dengan suara yang tertahan. Nampaknya ia sedikit terpancing emosi. Tommy berlalu meninggalkan keduanya. Ia tidak masuk ke rumah namun kembali keluar rumah dan melanjutkan mobilnya. Mas! Klakson mobil Tommy membuat Randy, Karina, dan Arum yang sedang berada di tengah jalan terkejut. Ketiganya kompak minggir. Mas antara pulang, Rum. Di mana rumah budemu? Tanya Tommy saat dirinya sampai tepat di depan Arum. Mas, tolong jangan ikut campur. Kamu tidak berhak berkata seperti itu setelah menyakiti Arum. Urus aja calon istrimu ini. Mas Tommy, ingat satu hal, Ren. Meskipun anak yang Arum melahirkan tidak ada di dunia ini saat ini, namun dia sudah menjadi penolong kalian di akhirat nanti. Alasanmu menikah lagi itu sungguh konyol, dan aku harap kamu tidak akan menyesal di kemudian hari. Kamu tidak berhak ikut campur masalah kami, Mas. Arum adalah istriku, dan aku masih suaminya yang sah baik menurut hukum maupun agama. Tegas Randy. Kita akan segera berpisah, Bang. Tidak, Rum. Ibu tidak mengizinkan kita berpisah. Ibu. Gumam Arum pelan, hatinya kembali terkoyak. Karena ternyata Randy menahannya hanya untuk mematuhi perintah Maya. Mas, boleh saya numpang sampai persimpangan di depan?
Tanya Arum kepada Tommy. Arum berniat akan pulang ke rumah budenya, karena itu adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa kembali. Walaupun Arum tahu sikap Bude dan Pak Rinya kurang baik, namun ia tidak punya pilihan lain selain rumah yang rapuh tersebut. Rumah Bude dan Pak Ade Arum hanya berjarak tidak terlalu jauh dari rumah mertuanya. Ia masih sanggup untuk berjalan, namun saat ini entah kenapa Arum merasa sangat lelah. Mas antar sampai rumah Arum. Ayo, masuk ke mobil. Terima kasih mas. Arum kemudian berjalan mendekati mobil Tommy, namun tangannya dicekal oleh sang suami. Kenapa kamu keras kepala sekali sih, Rum? Apa kamu tidak mau lagi patuh kepadaku sebagai suamimu? Lepaskan bang, ucap Arum sembari berusaha menepis tangan Randy darinya. Ayo pulang. Jangan bersikap seperti anak-anak yang keras kepala. Aku gak mau bang. Lepaskan tanganku, ini sakit. Lepaskan Ren. Kamu tidak lihat Arum kesakitan? Dengan sedikit menggunakan tenaganya yang kuat, Tommy berhasil membuat tangan Arum terlepas dari cengkeraman Randy. Satu langkah saja kamu menjauh, maka aku akan benar-benar menceraikanmu, Arum, ancam Randy. Arum terdiam sejenak. Bibirnya bergetar dengan derayan air mata yang kembali terjatuh. Namun hatinya menolak keras akan pernikahan kedua suaminya. Langkah Arum kembali bergerak sedikit demi sedikit, mulai menjauh dari tempat di mana Randy dan sang kekasih gelap tengah berada bersama. Arum kemudian masuk ke dalam mobil milik Tommy, menyeka air matanya dan memilih seolah tidak mendengarkan seruan suaminya. Arum, buka pintunya, Arum. Randy berusaha menarik gagang pintu, namun sayang, Tommy sudah terlebih dahulu menguncinya dari dalam dan kemudian melajukan mobil tersebut hingga menjauh dari keduanya. Arumi, sudahlah sayang, itu sudah keputusan Arum dan lebih baik sekarang kita pulang, ayo. Ajak Karina yang mulai merasa bosan dengan semua yang dianggapnya sebagai sebuah drama. Tapi sayang, ibu akan marah kalau kita pulang tanpa membawa Arum. Biarkan saja, kita sudah berusaha menahannya kok. Tapi kan memang Arumnya yang tidak mau kembali ke rumah dan memilih pergi bersama Mas Tommy. Randy meremas rambutnya dengan cukup kasar. Ia nampak frustasi namun juga tidak tahu harus berbuat apa. Sayang, tenang. Aku yang akan membuat tante mengerti nanti. Bujuk Karina dan setelah cukup membuat Randy yakin, keduanya kemudian kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Maya ternyata sudah menunggu kedatangan mereka dengan gelisah. Ia menunggu di teras dengan perasaan yang sangat cemas. Di mana Arum? Kenapa hanya kalian berdua saja yang kembali? Tanya Maya, sorot matanya yang tajam membuat Randy sedikit ketakutan. Tante, Arumi tidak mau kembali ke sini meskipun kami berusaha membujuknya. Dia malah pergi diantar sama Mas Tommy, jawab Karina. Ibu gak mau tahu. Sekarang juga kamu jemput Arum dan bawa dia kembali ke rumah ini. Tapi Bu, sekarang. Tapi apa alasan ibu mempertahankan Arum di rumah ini? Kalau kamu masih mau hidup damai, maka ikuti perintah ibumu ini, tegas Maya dengan suara yang mulai meninggi. Baik-baik Bu. Tidak Bu, Arumi sudah memilih untuk berpisah, lantas kenapa aku harus menahannya sih? Tolak Randy. Kamu membantah ibu, Ren? Aku tidak bermaksud membantah perintah ibu. Tapi Bu, mau ditaruh di mana harga diriku ini kalau harus membujuk Arum terus menerus? Bukankah ibu sendiri yang bilang kalau kita tidak boleh mengemis kepada orang lain? Randy benar Bu. Memangnya ibu mau melihat perempuan itu semakin keras kepala dan kemudian menjadi sombong karena melihat Randy mengemis kepadanya? Ibu Reni seraya duduk di kursi teras mereka. Maya sejenak terdiam. Ia mencoba berpikir tentang apa jawabannya yang sekiranya bisa meyakinkan kedua anaknya. Saat ini mereka belum boleh tahu tentang sesuatu yang sudah Maya simpan belasan tahun lamanya. Bu, jelaskan kepada kami, apa tujuan ibu menahan Arum? Kalau cuma karena takut rumah gak terawat, kan ada Mbak Surti. Kita bisa tambah pegawai satu lagi Tan. Toh gajinya gak mahal-mahal amat kan? Ucap Karina. Benar Bu,
Daripada terus mengemis, lebih baik kita mulai menyusun rencana pernikahan mereka. Lebih cepat akan lebih baik. Aku sudah tidak sabar melihat adikku bersanding dengan wanita yang setara sama dia. Intinya kamu harus menjemput Arum, Ren. Jangan sampai kalian berpisah secepat ini. Ibu, itu keinginan Arum loh. Kamu jangan ikut campur, Ren. Semua ini ibu lakukan demi kebaikan keluarga kita. Kebaikan apanya sih, Bu? Tanya Reni kembali. Nampaknya ia masih belum puas dengan jawaban sang ibu dan merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh wanita yang sudah melahirkan dirinya 30 tahun silam. Kenapa diam saja, Bu? Kami ingin tahu apa alasan ibu sebenarnya. Ibu tidak pernah baik loh kepada Arum selama ini. Dan sekarang, Kak, malah berlagak seperti perlindung buat perempuan miskin itu sih. Mbak benar, Bu. Tolong jelaskan ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ibu bersikap baik kepada Arum? Mendengar desakan kedua anaknya, Maya semakin dibuat kebingungan. Ia belum juga menemukan alasan yang sekiranya cocok dan bisa membuat mereka percaya. Ibu, seru Reni yang membuat lamunan Maya buyar. Apa sih, Ren? Kamu buat ibu terkejut. Mau kamu kalau ibu terkena penyakit jantung? Ya makanya ibu jawab dong, jangan cuma diam aja. Jangan-jangan ada rahasia yang ibu sembunyikan dari kami? Tanya Reni penuh selidik. Rahasia apa maksudmu? Ya rahasia yang mungkin hanya ibu yang tahu. Ibu tidak punya rahasia apapun. Ya udah kalau begitu Randy tidak perlu repot-repot menjemput Arum ke sana. Lagi pula perempuan itu pasti sudah merasa senang karena bebas dari semua tugas-tugasnya selama ini. Randy harus tetap menjemput Arum. Ibu, ucap Reni dengan suaranya yang mulai meninggi. Rasa penasaran semakin membuat ia merasa tidak sabar. Kalian harus paham, semua yang ibu lakukan ini demi kita semua. Demi kelangsungan hidup kita. Apa kata orang kalau seandainya mereka tahu Randy menikah lagi dan menceraikan Arum, padahal dia baru melahirkan seminggu yang lalu? Jelas Maya yang akhirnya menemukan sebuah alasan. Kenapa harus peduli kata-kata orang sih, Bu? Ini kehidupan kita. Dan kita nggak minta makan ataupun uang sama mereka. Kamu salah, Ren. Kita masih sangat bergantung kepada orang-orang di kampung ini. Kamu sendiri juga tahu kalau Arum dikenal baik penduduk kampung sini. Masa panen akan segera tiba dan jangan sampai karena masalah ini penduduk malah berpindah menjual hasil panennya ke tempat lain, bukan ke tempat kita. Reni dan Randy menghela nafas perlahan. Nampaknya mereka sedikit percaya dengan perkataan Maya. Arum memang dikenal banyak orang. Selain karena sikapnya yang baik, dia juga dulu adalah satu-satunya gadis muda yang sering bergaul dengan penduduk di saat masa panen. Demi kelangsungan hidupnya, Arum tidak pernah segan untuk ikut memanen di ladang warga, dan ia akan mendapatkan imbalan berupa uang setelahnya. Ibu benar, Ren. Apalagi kabarnya Pak Lurah sekarang mulai ikut bisnis jual beli hasil panen juga. Jangan sampai citra baik keluarga kita jadi buruk dan membuat bisnis ibu menurun. Itu maksud ibu. Makanya kalau ibu ngomong itu didengerin, saut Maya. Lagian kenapa nggak dijelasin dari tadi sih, Bu? Kami kan jadi nggak penasaran. Arum dan bawa dia ke rumah ini. Jangan sampai tidak kehadiran Arum membuat keluarga kita dipandang sebelah mata di kampung ini, titah Maya. Baik, Bu, jawab Randy. Besok saja jemputnya. Biarkan dia tenang hari ini di sana. Lagi pula ibu yakin sekali kalau Arum tidak akan betah tinggal di rumah budenya yang mata duitan itu. Setelah selesai dengan perdebatan mereka yang cukup panjang, Maya kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Randy dan Karina kini tinggal berduaan di ruang tamu setelah Randy ikut masuk ke kamarnya juga. Suasana mendadak hening karena keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Jadi intinya aku masih akan tetap jadi istri keduamu? Tanya Karina yang memecah keheningan di antara mereka. Randy mendongakkan pandangan matanya yang semula menunduk ditatap wajahnya sang calon istri yang kini tengah menggambarkan bahwa dirinya sedang marah. Bagaimana tidak marah? Semula Karina sudah merasa sangat senang karena akan menjadi satu-satunya istri Randy.
Namun dengan alasan yang menurutnya tidak masuk akal, ia kembali harus berlapang dada untuk menerima status istri kedua. Kenapa sih kamu nurut saja sama ibumu? Harusnya kamu itu bisa bersikap lebih tegas dong. Aku gak bisa menerima status sebagai istri kedua dengan tinggal seatap sama istri pertama kamu. Sayang, kita sudah ngobrol kan tentang semua ini, dan kamu gak masalah dengan status istri kedua. Iya itu dulu, dan sekarang aku berubah pikiran. Sayang, aku kecewa sama kamu. Maafkan aku sayang, tapi aku gak bisa menolak perintah ibu. Aku gak bisa tanpa ibuku sayang. Dia masih berperan penting dalam segala hal di hidupku dan di hidup kita kelak, ucap Randy yang mencoba menjelaskan posisinya. Sampai saat ini Randy masih bergantung sepenuhnya kepada sang ibu. Semua usaha yang Randy jalankan adalah milik Maya dan dia belum diberikan satupun selain hanya mengelola saja. Bahkan keuangan dari bisnis-bisnis mereka semua Maya yang simpan. Tentu saja dengan semua itu Randy bisa dikatakan tidak punya apa-apa jika harus hidup tanpa ibunya. Terus kamu bisa hidup tanpa aku gitu? Aku gak bermaksud seperti itu. Aku janji setelah ibu menyerahkan salah satu bisnisnya kepada kita, maka hari itu juga aku akan menceraikan Arum. Ya tapi kapan? Aku gak mau menunggu terlalu lama. Cukup setahun kemarin aku nungguin kamu tanpa kepastian. Aku janji secepatnya sayang. Aku janji, ujar Randy seraya mendekat ke arah Karina. Ayolah sayang, jangan marah seperti ini. Meskipun aku dan Arum tidak berpisah saat ini, tetapi aku tetap akan bersama kamu setiap waktu. Janji. Janji sayang, aku janji, ucap Randy senyum manis di wajah Karina mengembang seketika. Kalau begitu aku mau mas kawinnya ditambah. Boleh sayang. Kamu akan tambah apa? Gelang sama cincin ditambah 2, masing-masing 10 gram. Setuju, seru Randy tanpa kembali berpikir. Sedangkan ia tak menyadari bahwa di rekeningnya hanya tersisa uang yang pastinya tidak akan cukup untuk membeli tambahan emas kawin tersebut. Sementara itu di sisi lain, mobil milik Tommy mulai memasuki halaman rumah milik Bude Arum. Seharusnya mereka sudah sampai sejak tadi karena jaraknya tidak terlalu jauh. Namun Tommy sengaja membawa Arum ke sebuah danau yang menjadi tempat wisata di kampung mereka. Di sana Tommy memberikan kesempatan untuk Arum menumpahkan segala kekesalan di hatinya. Cukup lama Arum menangis di sana, ia seolah meluapkan semua perasaan yang sudah dipendamnya selama bertahun-tahun. Dan ternyata tangisan itu mampu sedikit mengobati sesak di dadanya, walau akhirnya mata Arum membengkak. Di halaman depan, Bude Lasmi terlihat sedang sibuk menyusun kayu-kayu. Ia langsung menghentikan aktivitasnya saat melihat sebuah mobil masuk ke pekarangan rumahnya. Arum, seru Bude Lasmi saat mendapati Arum keluar dari dalam mobil tersebut bersama dengan Tommy. Bude, lirik Arum. Tumben kamu datang ke sini. Ada apa? Giliran Bude telepon aja kamu gak pernah angkat. Bude butuh uang, Rum. Arum menghela nafasnya perlahan. Uang memang selalu menjadi yang nomor 1, Bude Lasmi katakan. Ia bahkan tidak peduli apapun keadaan Arum, karena baginya uang adalah segala-galanya. Kita bicara di dalamnya, Bude, ucap Arum. Kok kamu bawa tas besar? Kenapa kamu? Matamu juga sembab. Kamu habis nangis. Nanti Arum ceritakannya, Bude. Kita bicara di dalam aja. Ya sudah. Loh, ini kan suaminya Non Raini. Kok bisa kamu diantar suami kakak iparmu, Rum? Ceritanya panjang, Bude. Jangan bilang kamu macam-macam sama suami Non Raini, Rum. Bude gak suka. Maaf, Bude. Saya kesini hanya mengantarkan Arum saja. Tidak ada maksud lain ataupun karena hal lain, ujar Tommy yang membuat Bude Lasmi sedikit melega. Oh, begitu toh. Terima kasih ya, Den, karena sudah mau mengantarkan Arum ke sini. Mari masuk dulu. Bude siapkan kopi. Maaf, Bude. Untuk kali ini sepertinya belum bisa, karena saya masih ada keperluan lain. Rum, Mas permisi dulu ya. Baik, Mas. Terima kasih sudah mau mengantarkan Arum pulang. Sama-sama, Rum. Kamu baik-baik ya. Jaga dirimu, ucap Tommy sembari tersenyum. Ia berusaha menyembunyikan rasa kasihannya agar Arum tidak mudah merasa rapuh.
Mari Bude. Permisi. Iya Den, hati-hati di jalan, ujar Bude Lasmi sembari melambaikan tangannya. Setelah mobil Tommy pergi menjauh, Arum berjalan masuk ke dalam rumah dan disusul Bude Lasmi di belakangnya. Kamu kenapa pulang? Tumben sekali kamu mau pulang ke sini. Dan kenapa bawa tas gede ini? Kamu gak bermaksud kabur dari suamimu kan? Tanya Bude Lasmi tanpa sabar. Aku dan Bang Randy akan berpisah, Bude. Apa? Iya, Bude. Aku akan berpisah dari Bang Randy. Kami akan bercerai secepatnya. Gila kamu, Arum. Apa-apaan kamu mau bercerai? Jangan bilang kamu buat salah sehingga dan Randy mau menceraikan kamu. Kalau memang kamu ada salah, ayo kita ke sana dan Bude temani kamu meminta maaf. Seru Bude Lasmi seraya menarik tangan Arum. Bude, dengarkan Arum dulu. Ayo Bude temani. Bude yakin Nyonya Maya sama Den Randy akan memberikan maaf. Mereka orang baik. Bude lepaskan. Lirik Arum seraya berusaha melepaskan cengkraman tangan Lasmi darinya. Jangan keras kepala Arum. Kalau kamu berpisah dari Den Randy, maka kamu tidak akan pernah lagi bisa mendapatkan suami kaya dan setampa dia. Bude, ayo Arum. Bang Randy mau menikah lagi, Bude. Seru Arum yang berhasil membuat Lasmi perlahan melepaskan cengkraman tangannya. Apa kamu bilang, Rum? Tanyanya yang nampak tidak percaya dengan ucapan sang keponakan. Bang Randy akan menikah lagi lusa. Dan perempuan itu sudah ada di rumah saat ini, Bude. Arum tidak mau dimadu. Ujar Arum yang kini kembali menitikkan air matanya. Bude Lasmi diam. Dia nampak syok sekaligus terhenyak dengan ucapan sang keponakan. Bahkan tangisan Arum yang terdengar menyayat hati membuat Bude Lasmi akhirnya meninggalkan Arum dan menuju keluar rumah. Pagi sekali Arum sudah terbangun dari tidurnya. Semalam ia hanya mengurung diri di dalam kamarnya. Sebenarnya bukanlah sebuah kamar, lebih tepatnya sebuah gudang. Karena kamar di rumah Bude Lasmi hanya terdapat dua, dan keduanya sudah dihuni oleh Andi dan Bude Lasmi serta Pak Dejaka. Namun Arum tetap bersyukur. Ia sudah terbiasa tidur di sana karena memang gudang tersebut adalah kamar Arum selama ia tinggal di rumah Bude Lasmi. Arum membuka kulkas tua milik budenya. Tak ada bahan makanan mewah di sana. Hanya ada satu ikat sayur bayam dan beberapa jagung manis. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Arum membuat sayur bening, bayam, dan bakwan jagung sebagai menu makanan mereka hari ini. Masak apa, Mbak? Tanya Andi, adik sepupu Arum yang saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Sayur bayam sama bakwan jagung. Yah, ini lagi. Gak enak banget makanannya. Sesekali masak ikan atau ayam juga enak daripada ini, cibir Andi. Gak boleh berkata seperti itu di depan makanan. Ini juga rezeki, Andi, tegur Arum. Namun Andi seolah tidak peduli dengan teguran kakak sepupunya tersebut. Iya, Andi memiliki sikap yang sama persis dengan ayahnya. Mereka adalah manusia pemilih makanan padahal sama-sama malas bekerja. Sehari-hari Pak Dejaka hanya menghabiskan waktunya dengan bermain gaplay di pos ronda bersama teman-temannya. Sementara Andi akan keluyuran entah kemana hingga baru pulang pada malam hari. Ya, itulah penyebab kenapa sampai saat ini Bude Lasmi masih sering meminta uang kepada Arum. Meskipun sudah bekerja di ladang dan membantu penduduk lain panen, namun hasilnya tidak akan bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Makan saja apa yang ada, Andi. Ibu belum punya uang. Seru Bude Lasmi yang langsung duduk di meja makan usang mereka. Lagian ibu kerja tiap hari masa gak punya uang? Ini Mbak Arum juga gak punya uang. Suami Mbak kan kaya raya. Mintalah sama dia buat beli makan enak. Sudah sana kamu berangkat sekolah. Ini uang bensinmu. Selembar uang 20 ribuan Bude Lasmi berikan kepada sang anak kesayangan. Meskipun sering membuatnya kesal dan malu akan tingkah nakal Andi, namun Bude Lasmi selalu memanjakan anaknya itu. Ya kok cuma segini, Bu? Mana cukup? Aduh, ini Andi ngeselin banget sih. Ibu gak punya uang lagi. Mbak, minta uang dong.
rengek Andi seraya menyodorkan tangannya kepada Arum. Arum kemudian merogoh saku dasternya, selembar uang 50 ribuan ia berikan kepada Andi. Nah gini dong kan enak jadinya, seru Andi dengan riang, wajahnya langsung berbinar bahagia. Itu jatah buat 2 hari, jangan langsung dihabiskan, ucap Arum. Tenang saja mbak. Andi yang sudah menerima cukup uang kemudian bergegas menuju keluar rumah. Ia berangkat ke sekolah dengan perasaan yang sangat senang. Arum? Iya Bude. Kamu sudah yakin dengan keputusanmu ini? Tanya Bude Lasmi dengan memasang wajah yang serius. Sudah Bude. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Reni menggeliat pelan. Sinar matahari yang menerobos melalui gorden di kamarnya membuat Reni terusik dan kemudian bangun. Mas, gumamnya pelan, tangannya berusaha menggapai tubuh sang suami yang semalam tidur di sampingnya. Namun sayangnya ia tidak mendapati Tommy lagi di sana. Reni menyibak selimutnya perlahan. Ia tahu jam segini Tommy sudah terbangun dan mungkin saat ini sedang olahraga seperti yang biasa dilakukan setiap pagi. Namun di saat Reni akan melangkah keluar, matanya tanpa sengaja tertuju kepada sebuah koper milik Tommy yang sedikit terbuka. Reni berjalan mendekat. Ia membuka koper tersebut dan sedikit heran karena mendapati barang-barang milik suaminya sudah tersusun di dalam sana. Mau kemana Mas Tommy? Bukannya waktu liburannya masih 2 minggu lagi? Gumam Reni bertanya-tanya. Karena merasa penasaran, Reni langsung mencari sang suami ke halaman depan. Sayangnya di sana dia tidak mendapati keberadaan suaminya, melainkan hanya ada Maya dan Karina yang sedang duduk sembari menikmati teh hangat. Bu, lihat Mas Tommy enggak? Tanya Reni. Enggak. Emangnya suamimu kemana? Kalau aku tahu juga enggak akan tanya sama ibu. Kamu lihat Mas Tommy? Enggak mbak, aku baru saja bangun dan langsung ke sini, jawab Karina seraya menyesap pelan teh hangat miliknya. Reni yang mendengar jawaban keduanya hanya bisa menghela nafas perlahan. Entah kemana suaminya saat ini. Reni terlihat mulai gelisah. Hatinya tidak tenang dan ingin langsung bertemu dengan Tommy saat ini juga. Makanya Ren, ibu kan sudah sering bilang, kalau suamimu ada di rumah kamu jangan bangun kesiangan terus. Bangun pagi-pagi, siapkan suamimu sarapan dan temati dia jalan-jalan pagi keliling kampung gitu sih. Oceh Maya. Namanya juga masih ngantuk bu. Dan mana pernah aku bangun pagi. Ya itu kebiasaan buruk kamu. Untung kamu masih tinggal sama ibu. Coba kalau kamu tinggal sama mertuamu, sudah habis kamu dimaki-maki. Reni memanyunkan bibirnya. Apa yang Maya katakan sangatlah benar. Meskipun hanya pernah tinggal seminggu setelah menikah di rumah mertuanya, namun Reni merasa sudah tidak sanggup. Bangun pagi seolah menjadi sebuah beban bagi Reni. Ia bahkan selalu mengeluh padahal baru beberapa hari bangun pagi. Masih pagi gini loh bu, udah ngomel-ngomel aja sih. Gerutu Reni baru saja ia akan kembali melanjutkan perkataannya. Mobil Tommy terlihat memasuki halaman rumah mereka. Reni segera menghampiri mobil sang suami. Ia menunggu sampai Tommy benar-benar memarkirkan mobilnya dengan rapih sebelum akhirnya ia keluar. Dari mana mas? Kok nggak ajak aku sih kalau mau jalan-jalan pakai mobil? Seru Reni seraya mendekati suaminya tersebut. Kamu masih tidur tadi? Kan kamu bisa bangunin aku mas. Kamu gak bisa bangun pagi kan? Ujar Tommy yang membuat Reni merengut kesal. Reni dan Tommy kemudian sama-sama melangkah ke dalam rumah. Tommy nampak cuek dan melewati sang mertua begitu saja tanpa berbasa-basi seperti dulu. Nak Tommy, sapa Maya dengan suaranya yang lembut dan senyum manis di wajahnya. Ada apa bu? Dari mana pagi-pagi? Biasanya Nak Tommy cuma olahraga di halaman rumah saja. Ini tumben sekali keluar bawa mobil? Tanya Maya. Beli plastik besar di pasar, ujar Tommy seraya memperlihatkan sebuah bungkusan hitam yang dibawanya saat ini. Mata Maya dan Reni langsung kompak menatap ke arah bungkusan tersebut. Keduanya saling melempar pandangan dan sibuk berdebat dengan isi hati masing-masing. Plastik besar untuk apa mas? Packing barang-barang.
Kenapa di packing sih mas? Kan kamu masih libur sampai 2 minggu ke depan. Lagi pula harusnya kamu minta tolong Mbok Surti aja mas. Tidak perlu mas sendirian yang pergi membelinya ke pasar. Sore ini aku berangkat ke kota, ujar Tommy seraya masuk ke dalam rumah, meninggalkan perempuan-perempuan itu dengan penuh tanda tanya besar. Kok diam sih? Sana kejar suamimu. Tanyakan kenapa dia ingin kembali, padahal waktu liburannya belum selesai. Tegur Maya seraya menepuk bahu Reni dan membuat anaknya itu tersadar dari keterkejutannya. Iya bu, aku masuk dulu. Reni langsung masuk ke rumah, mengejar sang suami yang kini sudah berada di kamar mereka dan mulai mengemasi semua barang-barang miliknya. Mas, apa maksudnya kamu mau berangkat sore ini? Tanya Reni. Ambil plastik itu, kemasi juga semua barang-barangmu. Tunjuk Tommy ke tumpukan plastik yang tadi dibelinya. Tommy memang sudah memutuskan akan kembali ke kota tempat dirinya bekerja hari ini. Namun ia akan membawa serta Reni bersamanya. Setelah cukup lama mempertimbangkan segalanya, Tommy akhirnya memutuskan akan membawa sang istri untuk tinggal bersama dengan dirinya dan menjauhkan istrinya itu dari pengaruh buruk Maya. Plastik-plastik besar yang dibelinya akan digunakan sebagai pembungkus barang mereka, karena Tommy tahu barang mereka tidak akan cukup kalau harus dimasukkan ke dalam 2 buah koper yang ukurannya tidak terlalu besar. Maksud kamu apa mas? Kenapa barang-barangku ikut dikemasi juga? Tanya Reni. Ia benar-benar belum paham tentang maksud sang suami saat ini. Tommy menghentikan aktivitasnya. Ia kemudian meraih 1 buah plastik besar dan menyerahkannya kepada Reni. Kamu mencintai mas kan dek? Pertanyaan macam apa itu mas? Jelas saja aku mencintai mas dan aku gak mau sampai kehilangan mas. Kalau begitu, kamu mau kan ikut sama mas ke kota? Kita tinggal bersama di sana. Mas akan siapkan rumah yang nyaman dan aman buat kamu. Tentunya buat calon anak-anak kita juga. Ujar Tommy dan suaranya yang mulai terdengar lembut di telinga Reni. Tommy mencoba meraih tangan sang istri, namun Reni menarik tangannya, seolah tidak ingin suaminya itu menyentuh. Iya, selama 2 tahun menikah, bohong kalau Tommy belum jatuh cinta kepada Reni. Meskipun awalnya mereka menikah karena perjodohan, namun seiring berjalannya waktu, Tommy mulai menaruh rasa kepada Reni. Saat ini selain ingin menyelamatkan sang istri dari pengaruh buruk ibu mertuanya, Tommy ternyata sudah ingin sekali memiliki buah hati sebagai bentuk tanda cinta mereka. Dek, ayo tinggal bersama mas. Temani mas di kota sana. Mas yakin kita akan bahagia bersama-sama. Mas mau misahin aku dari ibu? Tanya Reni yang membuat Tommy terhenyak. Apa maksudnya? Mas mau ajak aku tinggal di kota jauh sana dan membuat aku terpisah dari ibu? Mas kenapa jahat sekali sih? Padahal mas sendiri tahu kalau aku tidak bisa jauh dari ibu, dan ibu melarang kita tinggal di tempat yang jauh dari isinya mas. Jawab Reni. Kamu tidak ikut dengan mas. Mas jangan suka melanggar perintah ibu. Ibu akan sangat marah kalau dia sampai tahu mas mengajak aku pergi dari sini. Mas, ibu itu membutuhkan anak-anaknya. Tapi kamu sudah menikah. Kamu istri mas. Dan sekarang mas jauh lebih berhak daripada ibu akan dirimu dek. Tidak mas. Aku tidak mau tinggal jauh dari ibu. Aku tidak bisa. Tolak Reni seraya menggelengkan kepalanya. Sama seperti Randy yang patuh, Reni yang juga sangat patuh akan perintah ibunya. Selama hidup di dunia ini, Maya selalu memberikan keduanya kehidupan terbaik, sehingga Maya meminta imbalan berupa kepatuhan anak-anaknya. Jadi kamu tidak mau ikut mas ke kota? Enggak mas, aku akan tinggal bersama ibu di sini sampai kapanpun. Dan aku harap mas akan paham semua ini. Anak ibu cuma 2, dan kami tidak mungkin meninggalkan ibu sendirian di rumah ini. Masih ada Randy, Ren. Ibu tidak akan sendirian. Sudah saatnya kita mandiri. Tolong mengerti mas ingin segera memiliki anak. Mas, aku tidak bisa meninggalkan ibu begitu saja. Baiklah, ucap Tommy lirih. Ia kembali meraih plastik yang semula diberikannya kepada Reni. Mas jangan kayak anak kecil gini dong. Kita sudah 2 tahun seperti ini dan kamu gak pernah mempermasalahkan semua ini sebelumnya mas. Mas, jawab aku dong.
seru Reni seraya menahan laju tangan suaminya yang hendak kembali memasukkan pakaian ke dalam kopernya. Mas, ada apa sih ini? Kenapa tiba-tiba saja Mas berubah dan bersikap acuh kepadaku, kepada ibu, dan kepada semuanya? Mas bersikap cuek, dingin. Karena Mas tidak betah tinggal di tengah-tengah orang yang selalu bersikap kasar, jahat, dan zolim kepada orang lain. Reni menggelengkan kepalanya lemah. Perkataan Tommy membuat dirinya tersinggung. Meskipun tahu bahwa sikapnya selama ini kurang baik kepada orang lain, namun itu hanya orang-orang tertentu saja. Contohnya adalah Arum. Mas, kalau kamu memang masih menganggap Mas sebagai suamimu, sebagai imammu, tolong kemasi semua baju dan barang-barangmu. Ikutlah bersama Mas. Kita mulai hidup di kota, ujar Tommy yang masih punya sedikit harapan untuk membawa istrinya ikut bersama. Namun harapan yang Tommy tanamkan seakan layu. Reni tak bergeming dan hanya diam sembari memalingkan pandangan mata ke arah lain. Walau masih ingin mencoba membujuk sang istri, namun niat itu Tommy urungkan. Ia kembali mengemasi satu persatu barang-barang miliknya ke dalam koper. Mas, kenapa semuanya kamu bawa? Tanya Reni yang kaget saat melihat hampir semua barang yang biasanya tidak Tommy bawa kini sudah dimasukkan ke dalam koper. Mas. Namun Tommy memilih diam. Ia telah selesai dengan semua barang-barangnya dan kemudian langsung membawa semuanya keluar kamar. Mas, kamu itu kenapa sih? Ada apa, Mas? Kenapa semua barang-barang kamu bawa? Seru Reni, wajahnya mulai memanas karena air mata sudah menumpuk di kedua sudut pelopak matanya. Lepaskan. Jangan halangi langkahku, Ren. Tapi kenapa, Mas? Kenapa kamu seperti ini? Apa salahku, Mas? Reni mencoba mengejar langkah sang suami sampai ke halaman depan. Maya dan Karina ternyata masih duduk di sana dan belum beranjak sejak tadi. Loh. Ada apa ini? Kenapa kamu teriak-teriak, Ren? Tanya Maya seraya beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan mendekati sang anak yang kini mulai berlinang air mata. Bu, Mas Tommy mau pergi dari rumah ini, Bu. Dia bawa semua barang-barang miliknya, ucap Reni. Pergi kemana maksudnya? Namun Reni hanya menggelengkan kepalanya karena ia bingung harus menjawab apa. Nak Tommy, ada apa ini? Kenapa Reni sampai menangis? Memangnya waktu libur Nak Tommy sudah selesai? Bukankah masih tersisa beberapa hari lagi? Tanya Maya kepada sang menantu kesayangan. Namun sama seperti tadi, Tommy kembali memilih untuk diam dan langsung memasukkan semua barang miliknya ke dalam bagasi mobil. Melihat Tommy yang diam, Maya kemudian berjalan mendekat dan langsung memasang wajah yang sedikit serius hingga membuat Tommy terpaksa menghentikan kegiatannya dan membalas tatapan sang mertua. Apa maksud semua ini, Tom? Apa salah Reni hingga kamu mau meninggalkan dia dengan cara seperti ini? Kalau memang dia belum cukup baik dalam menjalankan perannya sebagai istrimu, maka nasihati dia, bukan malah tinggalkan. Ibu tidak suka dengan caramu yang seperti ini. Kalian bukan anak-anak lagi. Jadi menurut ibu saya yang salah di sini. Ibu nggak bermaksud menyalahkan kamu. Tetapi kalau kamu mau pergi kerja lagi, silakan. Hanya saja Reni sedang bertanya, kenapa tidak kamu jawab? Tommy menghela nafas perlahan. Tatapannya kembali tertuju kepada Reni yang kini sedang berusaha menahan isak tangisnya. Kalau begitu, kemasi semua barang-barangmu sekarang. Mas tunggu di mobil, tapi kalau dalam waktu 10 menit kamu tidak datang dengan membawa barang-barang itu, maka Mas putuskan akan pergi meskipun tanpa kamu, ucap Tommy yang kini suaranya penuh penekanan. Tommy kemudian masuk ke dalam mobilnya. Ia melihat jam di layar ponsel yang kini menunjukkan pukul 8 pagi lebih 15 menit. Artinya jika sampai pukul 8 lewat 20 menit Reni tidak datang ke mobil, maka Tommy akan meninggalkannya. Apa maksud suamimu itu, Ren? Kenapa kamu juga diminta membawa barang-barangmu? Mas Tommy ingin kami tinggal di kota, Bu. Dia mau aku ikut bersamanya. Tidak, Ren. Ibu tidak izinkan kamu pergi kemana-mana. Kamu dan Reni hanya boleh tinggal di rumah ini bersama dengan ibu. Tegas Maya. Ia sangat tidak rela kalau harus ditinggal berjauhan dengan salah satu anaknya. Aku juga tidak mau, Bu. Tapi Mas Tommy memaksa. Lirih Reni seraya memandang sendu ke arah mobil suaminya.
Ya udah, kamu tetap di sini. Jangan pernah sesekali kamu berpikir mau meninggalkan ibumu, Ren. Berat sekali jika harus meninggalkan rumah yang menjadi tempatnya tumbuh selama ini. Apalagi Reni masih terlalu takut untuk di kota yang menurutnya menyeramkan. Lalu bagaimana, Bu? Mas Tommy benar-benar akan pergi, Bu. Tolong bujuk Mas Tommy, pinta Reni. Sudahlah, biarkan saja. Ibu bingung kenapa tiba-tiba sekali dia berubah. Semua ini karena ulah Arum, Bu. Arum? Iya, Mas Tommy marah dan tidak suka karena kita sudah memperlakukan Arum dengan buruk selama ini. Jelas Reni. Loh, kenapa suami Mbak marah sih? Emangnya apa hubungan suami Mbak sama istrinya Randy? Atau jangan-jangan dia sudah berusaha menggoda Mas Tommy? Celetuk Karina yang membuat perasaan Reni semakin kacau. Enggak mungkin Mas Tommy tertarik sama perempuan miskin dan dekil itu. Ya mungkin saja, Mbak. Namanya juga perasaan suka akan timbul dengan sendirinya dan tanpa memandang penampilan. Emangnya Mbak dan Tante gak curiga kepergian Arum dari rumah membuat Mas Tommy seketika berubah? Jawab Karina. Perkataan Karina semakin membuat rasa curiga di dalam hati Reni menyeruak deras. Ia menatap tajam ke arah mobil sang suami yang kini sudah berbunyi mesinnya. Kalau benar kepergian Tommy saat ini ada kaitannya dengan kepergian Arum kemarin, sungguh Reni tidak akan tinggal diam begitu saja. Ren, cegah suamimu pergi, seru Maya yang membuat lamunan Reni buyar seketika. Tanpa menunggu waktu, Reni langsung berlari mendekat. Ia mencoba membuka pintu mobil namun terkunci. Reni terus memanggil sang suami berharap Tommy akan berhenti. Mas, tunggu mas. Mas Tommy, tunggu. Mas Tommy. Reni terus berusaha mengejar mobil sang suami yang perlahan meninggalkan perkarangan rumah mereka. Meskipun kecewa, namun Tommy terpaksa harus mengambil cara tersebut. Ia berharap besok atau lusa Reni akan menghubungi dirinya dan meminta untuk dijemput. Kalau itu semua terjadi, maka Tommy akan dengan senang hati menjemput sang istri. Mas, seruan Reni semakin terdengar menyayat hati. Tangisannya semakin tak terbendung lagi. Ia meraung memanggil nama sang suami, namun sedikit pun tidak mampu membuat Tommy berhenti. Kalau benar kamu berubah gara-gara Arum, awas saja mas. Aku akan buat pelajaran ke perempuan miskin itu. Gumam Reni disela isak tangisnya. Dak 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 dak. Arum, keluar kamu Arumi. Suara teriakan Reni seolah memecah suasana siang hari yang sangat terik. Kemarahan membuat ia sama sekali seolah tidak merasakan panas siangnya hari ini. Keluar kamu Arum. Reni terus menggedor pintu rumah Bude Lasmi. Kemarahannya sudah tidak bisa dibendung lagi semenjak kepergian Tommy kemarin pagi. Bahkan Tommy tidak mengabari dirinya hingga siang ini, meskipun panggilan telepon dan pesan singkat sudah berulang kali Reni kirimkan. Sungguh semua itu membuat kecurigaan Reni semakin bulat kepada Arum. Terlebih kehadiran Karina dengan sejuta kebohongannya itu ternyata berhasil membuat Reni menaruh rasa benci yang semakin mendalam kepada Arum. Reni mulai yakin bahwa perubahan sikap suaminya itu karena ulah Arum. Arum, keluar kamu perempuan miskin. Perempuan sialan, keluar kamu. Seru Reni sementara Karina yang menemani hanya duduk bersantai di dalam mobil sembari membuka laman belanja online. Karina enggan turun menemani Reni ke sini juga ya sebenarnya terpaksa. Kalau saja saat ini dia tidak sedang mencoba mengambil hati keluarga calon suaminya, sudah pasti Karina malas keluar rumah di saat-saat matahari sedang tinggi-tingginya seperti saat ini. Karena merasa tidak ada orang di rumah tersebut, Reni kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam mobil. Suasana panas ternyata mulai ia rasakan menyengat kulitnya. Lagi pula, selama apapun dia mencoba menggedor pintu rumah tersebut, tidak akan ada yang membukanya. Arumi dan Bude Lasmi sedang bekerja di ladang seorang warga. Sementara Pak Dejaka dan Andi tentunya sedang menghabiskan waktu mereka dengan bermain bersama teman mereka masing-masing. Kenapa mbak? Tanya Karina. Kayaknya gak ada orang. Aku yakin sekali kalau dia sedang sembunyi saat ini, jawab Reni kesal.
enak kalau cuma sembunyi, Mbak. Gimana kalau ternyata Arum sekarang malah bersama Mas Tommy di kota sana? Maksud kamu apa, Karin? Mana mungkin Mas Tommy? Suara Reni terhenti. Ia menatap lekat ke arah Karina yang kini tengah menatapnya dengan sebuah senyuman kecil di wajahnya. Ya, bisa saja kalau kemarin mereka pergi bersama-sama, Mbak. Toh Mbak juga nggak mau pergi kemarin. Dan mungkin karena merasa kesepian, Mas Tommy akhirnya mengajak Arum bersamanya. Ucap Karina yang membuat kemarahan semakin menyeruak di dalam hati Reni. Reni menggelengkan kepalanya dengan lemah. Ia masih berusaha menepis kalau semua yang dikatakan Karin tidak benar. Namun entah kenapa hatinya malah berkata lain. Ya Mbak juga salah sih. Kenapa malah gak mau ikut sama Mas Tommy? Ibu gak akan pernah izinkan anak-anaknya pergi dari rumah. Kamu juga tahu kan itu? Ya aku tahu Mbak. Tapi Mbak seorang perempuan dan sudah menikah, yang seharusnya ikut suami kemana saja. Memangnya Mbak rela kalau Mas Tommy menikah lagi? Atau Mbak rela dimadu? Jangan ngomong sembarangan Karin. Mana mungkin aku mau diduakan ataupun rela melihat suamiku menikah lagi? Jawab Reni karena sejujurnya ia sangat mencintai Tommy, namun terpaksa harus patuh kepada perintah sang ibu yang sulit sekali ditolaknya. Mas Tommy itu laki-laki normal Mbak. Dia mapan dan juga masih tampan. Kalau Mbak terus patuh sama perintah ibu, ya maka Mbak harus siap-siap kalau suatu saat akan kehilangan dia. Atau mungkin dia akan menikahi Arum. Dek. Perkataan Karin bagikan sebuah pisau yang berhasil melukai perasaan Reni. Terlebih Reni juga membenarkan semua yang Karina katakan saat ini. Suaminya masih muda, tampan, dan memiliki pekerjaannya yang diinginkan semua orang. Bahkan tidak mungkin kalau di luar sana ada perempuan lain yang tergila-gila kepadanya. Terlebih mungkin saja ada Arumi juga di antara para perempuan itu. Sikap sederhana dan perhatian Tommy mungkin sudah menarik perasaan suka di dalam diri Arum, sehingga diam-diam keduanya mulai menjalin hubungan di belakang semua orang. Itu batin Reni. Tapi tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin, Mbak? Ya semua mungkin saja terjadi. Apalagi Arum cukup cantik kalau didandani. Penampilan bisa diubah asalkan kita punya uang, Mbak. Sudahlah Mbak, lebih baik Mbak susul saja Mas Tommy dan tinggal di sana. Jangan khawatirkan masalah ibu. Aku dan Randy yang akan merawatnya, sambung Karina dengan penuh percaya diri. Ya walaupun sebenarnya ada niat lain yang terselubung di dalam hati Karina. Ia tidak ingin Reni tinggal serumah dengan mereka karena mungkin akan menjadi penghalang kehidupannya setelah menikahi Randy. Bahkan saat ini pernikahan keduanya terpaksa diundur karena Reni. Permasalahan rumah tangga keduanya membuat Karina harus berlapang dada kalau hari bahagianya diundur hingga beberapa hari ke depan. Baru saja Reni akan menjawab ucapan Karina, matanya tiba-tiba saja tertuju kepada seorang wanita yang tak lain adalah Arum. Arum berjalan pelan menuju ke rumahnya. Tak hanya sendirian karena di samping Arum ada Bude Lasmi yang berjalan sembari membawa beberapa ikat sayur di tangan kanannya. Arum, gumam Reni. Ia langsung membuka pintu mobilnya dan keluar untuk menemui Arum. Karina yang semula tidak ingin ikut campur, tiba-tiba saja merasa tertantang. Ia ikut keluar dan menemani Reni untuk melabrak Arum. Arum! Bagi Reni, suaranya melengking membuat Arum dan Bude Lasmi serentak mengalihkan pandang ke arah Reni dan Karina. Mbak Reni? Loh, Non Reni? Ya ampun, ada apa ini Non? Non mau jemput Arum pulang ya? Ujar Bude Lasmi seraya memasang senyum manis di wajahnya. Enak saja. Siapa juga yang mau jemput perempuan tidak tahu diri ini? Terus ada apa ini Non? Kenapa Non kelihatan sedang marah? Tanyakan saja kepada keponakanmu yang tidak tahu diri ini. Jadi alasanmu bersikeras berpisah dari adikku karena kamu sedang berusaha menggoda suamiku, Arum? Secara ini sembari menunjuk-nunjuk Arum dengan jari telunjuknya. Arum tentu saja terkejut. Ia langsung menatap lekat ke arah Reni yang kini masih melayangkan tatapan tajam kepadanya. Apa maksud Mbak? Tanya Arum bingung. Gak usah pura-pura bingung deh.
Kami bukan orang bodoh yang mudah tertipu sama sikap sok polosmu ini. Kamu sengaja kan minta cerai sama Reni bukan karena dia ingin menikahiku, tapi karena kamu mau mengambil Mas Tommy dari Mbak Reni. Licik kamu, Arum, ujar Karina yang semakin membuat Arum terhenyak. Apa benar semua itu, Rum? Apa benar ya yang Non Reni dan perempuan kota ini katakan? Tanya Bude Lasmi kepada sang keponakan yang kini nampak kebingungan. Tidak, Bude. Aku sama Mas Tommy sama sekali tidak punya hubungan apapun, bantah Arum. Alah, ngaku aja kamu, Rum. Jangan suka berbohong, desak Reni. Tapi asal kamu tahu ya, kamu tidak usah ngimpi ketinggian, karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah membiarkan kamu mencoba merebut suamiku. Aku tahu kamu tidak suka sama dia, tapi kamu hanya mengincar hartanya saja kan? Ngaku kamu, Rum. Mbak, cukup. Kenapa? Kamu tidak suka, ha? Cukup, Mbak. Jangan memfitnahku terlalu jauh. Aku memang miskin dan tidak punya apa-apa, tetapi aku bukan perempuan murahan yang suka menggoda suami orang lain. Aku tidak suka mencari milik orang lain, apalagi berusaha memilikinya dengan cara dipaksakan, jawab Arumi seraya melirik sekilas ke arah Karina. Karina yang semula memasang senyuman di wajahnya sontak langsung berubah masam. Iya, ia merasa tersindir akan semua ucapan Arum barusan. Tapi Mas Tommy berubah semenjak kamu keluar dari rumah kami. Harusnya Mbak tanya sama diri Mbak sendiri. Perubahan sikap seseorang suami tergantung bagaimana cara istrinya memperlakukan dia. Betul kan? Itu yang Mbak dan Ibu katakan saat aku bertanya kepada Bang Randy, alasan apa yang membuatnya berubah, ujar Arum. Randy terdiam sejenak. Perkataan Arum berhasil menohok hatinya. Namun meskipun begitu, ia tetap saja tidak mau menerima apapun disalahkan karena ia masih sangat percaya kalau perubahan sang suami karena ulah Arum. Gak usah sok mengguruiku, Arum. Bukan menggurui, Mbak, tapi Mbak dan Ibu sendiri yang mengatakan hal demikian. Aku saja yang jelas-jelas sudah menjalankan tugas dengan baik sebagai seorang istri masih saja salah. Ya apalagi Mbak yang sama sekali tidak pernah menjalankan tugas sebagai seorang istri yang baik. Jelek. Perkataan Arum kembali membuat relung hati tertohok. Seharusnya ia mulai menyadari bahwa semua kesalahan terletak pada dirinya. Namun Reni masih berkeras hati. Lancang kamu, Arum. Berani sekali kamu berkata seperti itu kepada Mbak Reni. Di mana sopan santunmu? Tegur Kirana. Karina, aduh, sampai salah kan saking gemesnya. Lanjut. Kenapa harus bersikap sopan kepada orang yang sudah menuduhku tanpa adanya bukti? Arum! Jangan meninggikan suaramu di depanku. Kami tidak berhak membuka mulutmu di sini karena kamu belum menjadi bagian keluarga mereka. Jadi bersikaplah sewajarnya saja. Jangan terlalu memperlihatkan kalau kamu memang sudah tidak punya rasa malu, ucap Arumi yang membuat Karina merasa kesal. Sombong kamu, Arum. Awas saja, akan aku pastikan Randy segera menceraikan kamu, ancam Karina. Silakan saja, lebih cepat bahkan jauh lebih baik. Ayo Bude, kita masuk, ucap Arum seraya menarik tangan Bude Lasmi untuk masuk ke dalam rumah. Nyonya Maya pasti akan sangat marah sama kamu, Rum. Harusnya kamu jangan bersikap seperti tadi sama Non Reni. Jadi menurut Bude aku harus mengalah gitu? Apa salahnya mengalah? Toh kalau memang kamu gak merasa bersalah, maka mengalah sajalah. Jangan membuat keributan dengan keluarga mertuamu itu. Sudah pasti kita tidak akan menang. Biarkan saja Bude. Aku sudah lelah selalu mengalah dan tertindas, jawab Arum yang membuka pintu rumah perlahan dan kemudian kembali menutup pintu setelah dia dan Bude Lasmi berhasil masuk ke dalam. Sementara Reni dan Karina, mereka kemudian memutuskan untuk segera pulang ke rumah meskipun perasaan keduanya masih marah kepada Arum. Suasana siang hari yang semakin terik ternyata mampu membuat keduanya menyerah dan juga sedikit terpukul mundur oleh kata demi kata yang Arum ucapkan. Dari mana kalian? Tanya Maya saat mendapati anak dan menantunya pulang dalam keadaan memasang wajah masam. Dari rumah Arum. Loh, kenapa nggak sekali diajak pulang ke sini? Gimana sih kalian? Ibu, pekik Reni. Apa sih Ren? Kamu kan tahu ibu sudah bilang kalau Arum harus kembali ke rumah kita.
Terserah ibu sajalah. Tapi aku nggak mau melihat perempuan miskin dan dekil itu lagi. Sungut Reni seraya berjalan masuk dan sedikit menghentakkan kakinya ke lantai. Karina dan Maya hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Sikap kekanakan Reni memang belum sepenuhnya hilang, ya meski usianya saat ini sudah mencapai 30 tahun. Dan mungkin karena hal tersebut juga sehingga Reni belum bisa membantah perkataan sang ibu, dan tidak bisa menyadari bahwa setelah menikah suaminya jauh lebih berhak akan dirinya daripada sang ibu. Arumi terhenyak. Matanya yang semula hendak tertutup karena sudah merasa lelah setelah seharian bekerja di ladang, kini terpaksa kembali terbuka. Arum menyibak selimut tipisnya. Ia bergegas keluar kamar karena suara keributan di luar sana sungguh membuat dirinya penasaran. Piring yang Andi lemparkan hampir mengenai kepala Arum. Ia sedikit syok dan juga sontak melebarkan matanya karena kondisi ruang tamu yang terlihat sangat berantakan. Makanya kerja yang bener, Bu. Cari uang yang banyak biar bisa belikan apa saja yang anak kalian inginkan, hardik Andi kepada sang ibu. Maafkan ya ibu. Ibu belum bisa membuat kamu bahagia, Andi. Ya memang ibu tidak pernah bisa membuatku bahagia. Kalian tidak mampu membelikan mobil baru seperti milik Irham, atau motor keluaran terbaru seperti yang ayahnya Bayu berikan. Yang kalian bisa cuma membelikan makanan sayur, bayam, sama ikan asin doang. Secara Andi, ia seolah tengah meluapkan semua kekesalan isi hatinya. Selama ini Andi harus menahan rasa malu saat semua teman-teman tongkrongannya berganti kendaraan. Namun dirinya hanya mampu menunggu kebaikan hati dari salah satu di antara mereka yang bersedia memberikan tumpangan saat mereka akan berpergian. Andi, suara Budi Lasmi semakin terdengar bergetar. Wajahnya sudah dipenuhi air mata yang berlinangan. Tentu saja semua itu membuat Arum tak tega. Walaupun sikap Budi Lasmi kurang baik, namun tetap saja ia tidak rela saat perempuan parubaya itu dicaci maki darah dagingnya sendiri. Bude, lirih Arum. Ia langsung mendekati Lasmi yang kini terduduk lemas di lantai semen rumah mereka. Bude, ada apa ini? Namun Budi Lasmi cuma diam saja. Ia memilih menyeka air matanya dan kemudian berusaha berdiri dengan bantuan Arum. Ibu tidak punya uang sebanyak itu, Andi. Mana mungkin ibu bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya dalam waktu beberapa hari saja. Mana mungkin. Lirih Budi Lasmi, wajahnya terlihat sendu. Terserah ibu mau cari di mana dan pinjam ke siapa. Pokoknya besok atau lusa aku mau uang itu ada. Motor itu sudah sangat murah harganya, Bu, seru Andi dengan wajah yang masih memerah. Motor? Kamu mau beli motor, Andi? Mbak gak usah ikut campur, jawab Andi dengan tegas. Andi, apa kamu tidak kasihan kepada ibumu? Budi Lasmi cuma seorang petani dengan bayaran 50.000 sehari. Lagi pula kamu belum terlalu membutuhkan motor. Masih ada sepeda itu yang bisa kamu gunakan untuk pergi ke sekolah, ujar Arum yang berusaha menasehati adik sepupunya tersebut. Aku gak mau tahu. Mau ibu kerja sampai mampus juga aku gak mau tahu. Pokoknya aku mau motor itu. Andi, cukup, sentak Arum dengan suara yang sedikit meninggi. Tatapan tajam Arum membuat Andi memalingkan wajahnya ke arah lain. Mbak gak usah ikut campur. Ini masalah keluarga kami. Mbak di sini cuma numpang. Arum menggelengkan kepalanya dengan lemah. Walaupun sudah hafal dengan sikap keras kepala dan arogan Andi, namun Arum seolah tidak percaya dengan ucapannya saat ini. Jika dulu saat masih kecil Andi hanya akan menyebalkan saat dia tidak mau makan dengan menu makanan yang sederhana. Namun saat ini berbeda. Andi semakin beranjak remaja namun memiliki sikap yang buruk dan mampu mengeluarkan perkataan tajam. Diam Arum. Andi benar. Kamu sebaiknya jangan ikut campur karena ini masalah keluarga kami, ucap Budi Lasmi yang membuat Arum terpaksa memotong perkataannya. Ini kok orang-orangnya ngeselin banget sih. Oke, lanjut. Arum menghela nafas perlahan. Ia perlahan melangkah masuk kembali ke dalam kamarnya. Hanya sedikit jadi salah kan? Maaf ya. Aduh. Lanjut.
Hatinya sedikit terluka karena sampai saat ini ternyata dirinya memang tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga budenya. Arum bukan orang lain. Darah yang mengalir di dalam dirinya masih sama dengan darah yang mengalir di dalam diri Bude Lasmi. Ayah kandung Arum adalah kakak kandung Bude Lasmi. Kamu menyedihkan, Arum. Harusnya kamu tidak kembali ke rumah ini. Tetapi aku harus kemana? Kemana aku pulang selain ke rumah ini? Gumam Arum dengan pelan. Kalau saja Arum punya keluarga lain ataupun punya uang yang cukup untuk melarikan diri ke kota, mungkin semua itu sudah dilakukannya sejak dulu. Sabar, Arum. Yakinlah semua akan indah pada waktunya, ucap Arum sembari menyekai air mata yang terlanjur jatuh. Rintik-rintik hujan semakin terasa saat menyentuh kulit. Arum semakin mempercepat langkahnya untuk segera sampai ke rumah. Hari ini dia kembali bekerja di ladang seorang penduduk kampung yang sedang memanen jagung. Walau tidak besar, namun upah yang Arum dapatkan sangatlah cukup untuk membantu membeli lauk makan mereka malam ini. Hati Arum sedikit melega, akhirnya ia kembali ke rutinitas awalnya seperti saat sebelum menikah dengan Randy, seorang gadis desa yang menyulam kehidupan dari ladang ke ladang. Hari ini Arum bekerja sendirian. Jika biasanya ada Bude Lasmi yang turut serta, tetapi entah kenapa tadi pagi Bude Lasmi pergi saat Arum belum bangun. Entah kemana dia, yang pasti Arum juga enggan menanyakan semua itu kepada Andi ataupun Pak De Jaka. Keduanya bahkan masih terlelap saat Arum hendak berangkat ke ladang. Setelah cukup lama berjalan, Arum akhirnya sampai di rumah Bude Lasmi. Namun langkah Arum perlahan memelan saat mendapati Andi tengah asyik dengan motor barunya. "Andi?" seru Arum yang membuat Andi seketika memalingkan pandangan matanya. Wajah yang kemarin Arum lihat penuh dengan kemarahan hari ini berubah cerah. Mbak, sudah pulang?" sapa Andi. "Ini motor siapa?" tanya Arum. Ia langsung menanyakan rasa penasarannya tanpa menunggu waktu lagi. "Lah memangnya menurut Mbak ini motor siapa?" "Ya motorku lah Mbak, motor baru." "Motor baru?" gumam Arum pelan. Mendadak perasaannya berubah tidak nyaman, dan entah kenapa jantungnya langsung berdebar cukup kencang. Arum tidak lagi menanyakan hal lain kepada Andi. Dia memilih langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang kebetulan langsung terhubung ke kamar tidurnya. Alangkah terkejutnya Arum saat mendapati Bude Lasmi tengah mengemasi semua barang-barang miliknya ke dalam tas. "Bude, kenapa baju-baju Bude masuk ke dalam tas?" tanya Arum. Suaranya yang cukup keras membuat Bude Lasmi sedikit terkejut. Namun hal tersebut tidak lantas membuat Bude Lasmi berhenti. Ia bahkan semakin mempercepat mengemasi semua baju-baju Arum tanpa tersisa apapun. "Bude, apa ini? Bude mengusirku. Tapi apa salahku, Bude?" Air mata Arum terlanjur jatuh berlinang. Walaupun sikap Bude dan Pak D-nya tidak baik, namun akan kemana dirinya pergi kalau memang saat ini Bude Lasmi berniat mengusirnya? "Lepaskan Arum, kamu jangan menghalangiku." "Tapi Bude jelasin, ada apa ini? Kenapa Bude mengusirku?" "Aku tidak mengusirmu, tapi aku sedang melakukan tugasku sebagai pengganti orang tuamu. Kamu harus patuh kepadaku, Arum." "Tugas seperti apa, Bude? Aku tidak mengerti. Kenapa aku diminta patuh sementara entah apa yang sedang Bude maksudkan?" "Jangan banyak bertanya, Arum. Sana bersihkan badanmu dan ganti pakaianmu. Sebentar lagi Dan Randy akan datang menjemput kamu pulang." Dek. Bagaikan disambar petir, Arum menggelengkan kepalanya. Ia menatap Bude Lasmi dengan lekas seolah tidak percaya dengan ucapannya baru saja. Padahal beberapa hari sebelumnya Bude Lasmi nampak acuh dengan keputusan Arumi untuk berpisah. Walau beberapa kali sempat meminta dirinya untuk berpikir ulang, namun tidak sampai memaksa seperti saat ini. "Apa ini ada hubungannya dengan motor baru Andi?" tanya Arum penuh selidik. Matanya menangkap perubahan wajah Bude Lasmi yang semula tenang kini sedikit tegang.
Jadi benar, Bude membelikan motor untuk Andi dengan meminjam uang kepada keluarga Bang Randy. Ya, aku terpaksa, jawab Bude Lasmi dengan sedikit tergugu. Dan memang sebenarnya ia terpaksa melakukan semua itu hanya karena ingin melihat anak semata wayangnya bahagia. Ini Bude Lasmi tolol lah bagaimana sih? Sumpah gemes banget Mas Nara, maaf ya. Bude Lasmi tidak bisa menutup mata dan telinganya terlalu lama dari rengekan demi rengekan yang Andi berikan. Setelah berpikir semalaman penuh, akhirnya ia memberanikan diri mengambil langkah tersebut. Meminjam uang 20 juta kepada Maya. Tentu saja hal tersebut diterima baik oleh Maya, karena memang dirinya masih sangat mengharapkan kehadiran Arum di rumahnya. Bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai kunci sebuah rahasia yang disimpannya. Rahasia apa ya? Mas Nara juga penasaran. Bude, lirik Arum. Kamu sudah dewasa, Arum. Bukan waktunya untuk main-main dalam suatu hubungan. Lantas mau kemana kamu setelah berpisah dengan Randy? Mau tetap hidup miskin sama budemu di sini? Ingat, Arum, kamu belum sepenuhnya bisa membalas semua jasaku. Sejak umur 5 tahun sampai umur 18 tahun aku mengasuhmu. Tapi Bude, tapi apa lagi Arum? Kalau hanya karena Dan Randy memiliki wanita lain, kamu tidak perlu marah. Kamu harus berbesar hati, karena memang pria bisa menikah dengan beberapa wanita. Hidupku menderita di sana, Bude, lirik Arum. Kali ini pandangan matanya terlihat sendu. Tidak ada orang yang menderita hidup dalam kecukupan, Arum, karena Bude tidak melihatnya langsung. Bude tidak tahu apa yang keluarga Bang Randy termasuk dengan Bang Randy sendiri lakukan kepada aku. Mereka tidak pernah menganggapku sebagian dari keluarga di sana. Aku hanya seorang pembantu di mata mereka, Bude. Aku mohon Bude, tolong jangan kembalikan aku ke rumah itu lagi. Wajah Arumi semakin terlihat memelas. Sejuta harapan di hatinya agar Bude Lasmi bisa luluh dan mau membatalkan niatnya tersebut. Lantas kamu mampu membayar uang 20 juta yang Nyonya berikan pagi ini? Tanya Bude Lasmi dengan tatapan matanya yang serius. 20 juta? Iya, 20 juta. Dan semuanya sudah habis terpakai. Motor Andi 18 juta. Dan 2 juta lagi diminta Pak Demu. Jelas Bude Lasmi tanpa sedikit pun berbohong. Arum menghela nafasnya perlahan. Ia menyeka buliran air mata yang semakin deras berjatuhan. Andai saja saat ini ia mampu melawan, mungkin sudah dikeluarkannya seluruh keluh kesah itu. Namun semua itu terasa sangat mustahil. Arum masih terjebak dalam sebuah balas jasa. Bude Lasmi selalu saja mengatakan tentang jasa dirinya yang belum Arumi bayarkan hingga saat ini. Entah jasa seperti apa yang selalu Bude Lasmi katakan. Bahkan setelah menikah dengan Randy, dirinya masih memberikan uang meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Arumi masih memperdulikan kehidupan keluarga Bude Lasmi. Terkadang ia bahkan tidak peduli akan hidupnya sendiri yang semakin hari semakin menyedihkan berada di rumah mertuanya. Gimana? Kamu sanggup membayarnya? Kalau kamu sanggup silakan bayar. Dan aku janji tidak akan pernah mengganggu keputusanmu buat berpisah. Dari mana aku punya uang sebanyak itu, Bude? Gumam Arum. Suaranya pelan, namun masih terdengar jelas di telinga Bude Lasmi yang berjarak hanya setengah meter darinya. Ya udah, kalau begitu sana siap-siap. Bereskan semua barang-barangmu yang masih tersisa. Dan jangan lupa pasang wajah bahagia saat suamimu datang menjemputmu nanti. Arum hanya mampu mengangguk pelan. Ia berjalan gontai kembali masuk dalam kamarnya dan kemudian bersiap membersihkan diri. Sementara itu di sisi lain, dengan wajah yang cemburut dan pandangan mata tajam, Karina berdiri di hadapan Randy yang saat ini tengah duduk termenung. Jadi kamu bersedia membawa istrimu kembali ke rumah ini lagi? Tanya Karina.
Aku tidak punya pilihan lagi sayang. Ini perintah ibu. Dan kamu sendiri tahu bukan kalau ibu tidak suka dibantah. Kalau perintah ibu adalah sebuah keharusan. Ya gitu, jawab Karina dengan ketus. Jelas sekali dirinya tengah marah saat ini. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Ya mohon maaf lah kalau Mas Nara juga ikut terpancing. Pokoknya Mas Nara juga minta maaf lah kalau ada salah kata-kata pokoknya lah. Oke, sudah ya. Kita jumpa lagi besok. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao. Bum bum bum.